Cek kapan hasil sidang MK Pilpres 2024 dan prediksi keputusan MK soal siapa yang menang menurut pengamat. Mahkamah Konstitusi telah menyelesaikan sidang pemeriksaan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 pada Jumat, tanggal 5 April tahun 2024. Sebelum membacakan keputusan MK dan hasil sidang MK Pilpres 2024 pada Senin, tanggal 22 April nanti, MK akan menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH). RPH yang digelar pada tanggal 16 April tahun 2024 ini bertujuan untuk menentukan putusan dari seluruh proses PHPU Pilpres 2024. Tanggal itu bertepatan dengan batas waktu penyampaian kesimpulan oleh pihak-pihak dalam perkara tersebut. Inilah sejumlah prediksi keputusan MK atau hasil sidang MK Pilpres 2024 dari sejumlah pengamat. 1. Gugatan Anies Ganjar dikabulkan. Pakar Hukum Tata Negara Prof. Denny Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024 atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Ini artinya, kata Denny, MK akan memutuskan membatalkan kemenangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 sesuai versi KPU. Prediksi itu diungkapkan Denny melalui unggahan narasi di akun media sosial X pribadinya yakni @denyindrayana, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Menurut Denny, prediksinya itu, setelah ia melihat dan mencermati sejumlah faktor termasuk komposisi hakim konstitusi yang menangani gugatan sengketa Pilpres di MK. Wartakotalif.com sudah meminta izin ke Denny Indrayana untuk mengutip pernyataan di akun X pribadinya tersebut dan mengizinkannya. Prediksi saya, ada potensi permohonan paslon 01 dan 03 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, kata Denny. Prediksi itu dilandaskan bukan hanya pada argumentasi di dalam posita permohonan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh tim hukum paslon 01 dan 03, tetapi lebih jauh setelah mencermati komposisi Majelis Hakim MK yang menyidangkan sengketa Pilpres 2024, kata Denny. Menurut Denny, tanpa adanya Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Jokowi, sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini, maka potensi dikabulkannya gugatan kubu Anies dan Gibran semakin besar. Dengan majelis yang hanya 8 orang, tanpa Hakim Konstitusi Anwar Usman, maka dibutuhkan minimal 4 hakim saja, dengan Ketua MK Soehartoyo berada di posisi mengabulkan, untuk putusan diskualifikasi paslon 02, menjadi mungkin terjadi, kata Denny. Untuk itu Denny mengajak kita melihat apakah prediksinya itu benar atau tidak. Apakah prediksi itu menjadi kenyataan? Kita lihat saat putusan dibacakan beberapa hari ke depan, katanya. Peluang permohonan penggugat diterima atau ditolak masih terbuka. Pengamat hukum tata negara Herdiansyah Hamzah Castro menilai, Mahkamah Konstitusi (MK) perlu melihat masalah proses penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk memutuskan hasil sidang sengketa Pilpres. Adapun RPH dimulai hari ini, Sabtu tanggal 6 April tahun 2024, usai MK melaksanakan sidang dan mendengar keterangan para saksi dan ahli, termasuk keterangan 4 Menteri Presiden Joko Widodo. Ia mengungkapkan, Mahkamah bisa tidak hanya melihat dari hasil perolehan suara paslon tertentu, melainkan dengan cara apa suara tersebut diperoleh. Perkara pemilu itu menurut saya mesti meletakkan Mahkamah sebagai pihak yang tidak hanya memotret suaranya, tetapi juga memotret bagaimana atau dengan cara apa angka-angka itu diperoleh. Itu menjadi pintu masuk apakah ada atau benar apa yang didalilkan oleh para pemohon 01 dan 03 soal pelanggaran yang bersifat TSM, kata Herdiansyah Hamzah Castro saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, tanggal 6 April tahun 2024. Ia tidak memungkiri, akan terjadi dinamika yang cukup tajam dalam RPH untuk memutus perkara Pilpres 2024. Sebagian dari 8 hakim yang ikut mengadili, bisa saja menyatakan pendapat berbeda, dissenting opinion, atau alasan berbeda, concurring opinion. Terlebih, ketika Mahkamah berusaha memulihkan kepercayaan publik yang sempat hilang atas putusan nomor 90 tahun lalu tentang batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi dinamikanya cukup tajam di dalam RPH hakim ini karena bukan hanya soal substansi yang akan diputuskan tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap Mahkamah, ucap Herdiansyah. Adapun dalam penentuan keputusan,
Mahkamah akan mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Menurutnya, ada beberapa jenis amar putusan yang bisa saja dikeluarkan MK. Pertama, MK dapat menyatakan permohonan penggugat tidak dapat diterima karena terdapat masalah dalam persoalan formil, persoalan legal standing pemohon objek yang dimohonkan, dan sebagainya. Kedua, Mahkamah bisa mengabulkan permohonan baik sebagian atau seluruhnya, jika dalil-dalil yang diajukan pemohon dianggap beralasan oleh MK. Tetapi kalau kemudian Mahkamah menganggap bahwa dalil-dalil yang dimohonkan oleh para pemohon tidak beralasan, maka permohonan bisa saja ditolak oleh Mahkamah, ucapnya. Di sisi lain, Mahkamah dapat menambahkan amar putusan jika dipandang perlu menurut Beleit tersebut. Termasuk kata dia, amar putusan agar para termohon, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperbaiki kelemahan dalam sistem pemilu. Soal bansos misalnya, bisa saja kemudian Mahkamah menambahkan amar bahwa tidak diperbolehkan pemberian bansos misalnya 6 bulan sebelum masa pencoblosan. Itu bayangan-bayangan yang bisa saja muncul dalam putusan Mahkamah, jelas Herdiansyah. Pemungutan suara ulang terbuka. Pengamat politik Emrus Sihombing memprediksi MK bakal memutus perkara sengketa hasil Pilpres dengan memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa titik wilayah Indonesia. Kalau saya berpendapat, hakim konstitusi ini negarawan, mereka bukan hakim mahkamah kalkulator. Mereka negarawan yang sudah selesai dengan dirinya, tidak kuantitatif permukaan saja lebih besar dari. Hakim konstitusi lebih cenderung mendengar tuntutan paslon 1 dan paslon 3. Mereka yang tahu betul soal etika substansi. Dari 8 hakim MK, 5 orang saja di antara mereka memutuskan pendekatan, maka progresif keputusannya adalah kemungkinan keputusan pemungutan suara ulang di beberapa titik atau semua titik, atau bisa 1-2 titik bisa di semua titik, ujar Emrus saat berbincang dengan Tribun News, Sabtu, tanggal 6 April tahun 2024. Menurut Emrus, ada 2 pendekatan yang kemungkinan bakal dipergunakan 8 hakim konstitusi dalam memutus perkara sengketa Pilpres 2024. Apabila hakim MK memilih paradigma kualitatif, maka diprediksi mereka akan memutuskan persidangan dengan menyebut adanya kecurangan dan memerintahkan pemilihan ulang atau diskualifikasi calon. Sebaliknya, apabila hakim MK menggunakan paradigma kuantitatif dengan pendekatan data fakta yang muncul ke permukaan, maka Emrus menduga kesimpulan yang mereka buat lebih cenderung memberikan sesuatu tidak jauh dari apa yang sudah diputuskan KPU. Kalau kita bicara hakikat hukum keadilan, kepantasan, kepatutan demokrasi dan hakikat etika, maka menurut saya yang diputuskan adalah tentu berpihak kepada keadilan, di mana kita melihat begitu derasnya kritik dari perguruan tinggi profesor dan doktor soal kondisi demokrasi kita, ujarnya. Dosen Universitas Pelita Harapan UPH ini juga melihat bahwa situasi dan kondisi keamanan termasuk pengerahan massa secara besar-besaran ketika agenda pembacaan putusan sengketa Pilpres setelah Idul Fitri mendatang sangat tergantung dari putusan 8 hakim MK. Kita lihat saja apakah hakim MK memutuskan atas dasar kenegarawanan di atas dari pemilu tadi seluruh rakyat Indonesia akan menerima. Jadi tidak mendengar pendapat dari para politisi pragmatis dan memilih mendengar pendapat dari para profesor, ilmuwan dan akademisi soal ketidaksetujuan mereka atas penyelenggara demokrasi di Indonesia, kata Emrus.